Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai populasi, sampel, dan sampling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucinda Warogu dengan NIM 10200001. Baik, kita mulai saja. Di sini ada pengertian atau pembahasan mengenai sampling. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena merupakan sumber informasi. Nah, secara umum, populasi dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu berdasarkan jumlah populasi, berdasarkan sifat populasi, dan berdasarkan perbedaan lain. Nah, populasi berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas atau populasi terhingga, dan populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga. Nah, populasi berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua, terdiri dari populasi homogen yang yang merupakan populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Kedua, populasi heterogen, yang dimana populasi heterogen itu adalah populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan balik secara kuantitatif maupun maupun secara kualitatif. Nah, lanjut, populasi berdasarkan perbedaan lain juga dibagi menjadi dua, yaitu populasi target, yang dimana populasi target itu adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian, dan kedua populasi survei, yang dimana populasi survei itu adalah populasi yang terliput di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Nah, sampel. Perlu kita ketahui bahwa sampel itu merupakan teknik di mana peneliti secara sistematis memilih sejumlah kecil item atau individu dari sebuah populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Masuk ke sampling, perlu kita ketahui juga bahwa sampling itu adalah teknik atau prosedur maupun perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil atau subset dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek atau sumber data untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan. Nah, pernyataan lain juga menyampaikan bahwa sampel itu adalah sekelompok elemen yang dipilih dari kelompok yang lebih besar dengan harapan mempelajari kelompok yang lebih kecil atau sampel yang akan mengungkapkan informasi penting tentang kelompok yang lebih besar. Nah, di sini ada alasan pemilihan sampel, yang dimana karena adanya populasi yang sangat besar atau infinite population, di dalam population yang sangat besar dan tidak terbatas, tidak mungkin seluruh populasi itu dia mati atau diukur sebab membutuhkan waktu yang lama. Populasi juga yang tak terhingga atau sangat besar seringkali tidak memiliki daftar anggota yang lengkap dan mudah diakses. Hal ini membuat sulit untuk memastikan bahwa setiap elemen populasi telah teramati. Nah, lebih lanjut, populasi seringkali bersifat dinamis, yang artinya komposisi anggotanya dapat berubah seiring waktu. Dalam populasi yang sangat besar, perubahan ini juga dapat terjadi dengan sangat cepat, sehingga data yang dikumpulkan pada suatu mungkin sudah tidak relevan pada waktu berikutnya. Nah, di sini kawan-kawan ada karakteristik sampel yang baik. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Kedua, dapat menentukan presisi atau ketepatan hasil penelitian dengan menentukan standar deviasi dari taksir yang diperoleh. Ketiga, sederhana, mudah dilaksanakan. Dan terakhir, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang efisien. Nah, di sini juga ada kesalahan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama variasi acak atau sampling error. Kedua, kesalahan spesifikasi populasi. Ketiga, kesalahan yang disebabkan salah spesifikasi dalam survei konsumen. Dan terakhir, kesalahan penetapan responden. Nah, di sini juga ada proses pemilihan sampel. Yang pertama, memahami definisi dari populasi yang diamati.
Berarti kawan-kawan kita harus mengetahui dengan jelas siapa yang atau apa yang menjadi objek yang akan kita teliti atau amati dalam suatu penelitian tersebut. Kedua, membuat kerangka sampel. Itu adalah langkah penting dalam merancang sebuah penelitian yang baik dan sistematis. Ketiga, membuat kerangka sampel, yang dimana itu adalah langkah penting dalam merancang sebuah penelitian yang baik dan sistematis juga. Keempat, melakukan pengumpulan data. Dan terakhir, memeriksa hasil pengumpulan data yang diambil dari sampel. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel. Yang pertama, tingkat homogenitas anggota populasi, yang artinya manakala anggota populasi cenderung atau bersifat homogen, maka jumlah sampel kecil pun sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk memiliki populasi. Kedua, presisi. Yang diharapkan peneliti, yaitu makin tinggi presisi yang dikehendaki peneliti, maka diperlukan juga sampel yang makin besar. Ketiga, rancangan analisis data penelitian, yang dimana jumlah sampel harus menjamin bahwa data yang diperoleh akan dapat dianalisis dengan rancangan analisis data, baik secara deskriptif maupun analisis statistik. Keempat, yaitu ketersediaan dana, waktu, dan tenaga penelitian. Dan terakhir, yaitu langkah yang terakhir di dalam menentukan sampel. Nah, sampai ke kasus. Di sini kasus yang pertama itu yaitu keterbatasan data demografi dalam program kesehatan masyarakat. Sebuah dinas kesehatan daerah terpencil mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat yang efektif. Mereka memiliki data jumlah penduduk secara keseluruhan, namun tidak memiliki rincian data demografi yang spesifik seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi untuk setiap wilayah cakupan puskesmas, yang berakibat alokasi sumber daya dan intervensi kesehatan seringkali tidak dapat tepat sasaran. Nah, bagaimana manajemen informasi kesehatan dapat membantu mengatasi keterbatasan data demografi ini untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat? Nah, mari kita bahas, kawan-kawan. Yaitu manajemen informasi kesehatan berperan penting dalam mengatasi keterbatasan data demografi melalui beberapa cara. Itu pengembangan dan sistem pengumpulan data yang terstruktur. Kedua, membuat sistem yang memungkinkan puskesmas dan fasilitas kesehatan di tingkat bawah untuk mengumpulkan data demografi secara rutin dan terstruktur saat interaksi dengan pasien atau melalui survei komunitas. Ketiga, mengintegrasikan data demografi yang mungkin tersebar di berbagai sistem. Contohnya, catatan kelahiran dan kematian, data sekolah, data sistem, dan data program bantuan sosial ke dalam satu platform yang terpusat. Dan terakhir, menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang memudahkan petugas kesehatan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan juga menganalisis. Kita masuk ke kasus yang kedua. Kasusnya itu sebuah rumah sakit swasta menengah atau sehat bahagia baru mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS terintegrasi. Sebelum implementasi, semua data pasien dan operasional rumah sakit dicatat segera manual dalam berbagai buku dan formulir kertas atau yang disebut secara manual, kawan-kawan. Setelah implementasi SIM-RS, semua data mulai diinput dan dikelola secara digital. Nah, di dalam 6 bulan setelah implementasi, Kepala Bagian Rekam Medis menyadari adanya inkonsistensi data pada beberapa laporan. Contohnya, laporan jumlah pasien rawat jalan untuk bulan Maret menunjukkan angka yang berbeda antara laporan yang dihasilkan dari modul pendaftaran pasien dengan laporan yang dihasilkan dari modul pelayanan poliklinik. Nah, selain itu, terdapat pula keluhan dari beberapa dokter mengenai sulitnya mengakses riwayat medis pasien secara lengkap dan terintegrasi, terutama pasien yang pernah berobat sebelum implementasi SIM-RS. Nah, identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Rumah Sakit Sehat Bahagia terkait dengan manajemen informasi kesehatan adalah, mari kita bahas. Pertama itu identifikasi masalah utama, di mana masalah utama yang dihadapi oleh Rumah Sakit
sehat bahagia adalah kurangnya integrasi dan kualitas data informasi kesehatan setelah implementasi SIM RS. Nah, hal ini tercermin dari pertama, inkonsistensi data laporan, yaitu adanya perbedaan angka pada laporan yang seharusnya menunjukkan informasi yang sama atau jumlah pasien rawat jalan. Kedua, kesulitan akses data riwayat medis, yang dimana dokter mengalami kesulitan mengakses riwayat medis pasien secara lengkap dan terintegrasi, terutama data sebelum implementasi SIM RS. Nah, masalah ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan klinis, efisiensi operasional, pelaporan yang akurat, dan potensi risiko hukum jika informasi pasien tidak dikelola dengan baik. Kasus ketiga, kasusnya itu sebuah rumah sakit besar ingin mengevaluasi kepuasan pasien terhadap layanan rekam medis elektronik atau RME yang baru diimplementasikan. Rumah sakit tersebut memiliki total 10.000 pasien yang telah menggunakan sistem RME selama minimal 3 bulan terakhir. Nah, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, tim manajemen informasi kesehatan memutuskan untuk melakukan survei kepuasan pasien dengan menggunakan metode sampling. Mereka ingin mendapatkan gambaran yang representatif mengenai tingkat kepuasan seluruh pasien pengguna RME. Nah, identifikasi metode sampling yang paling tepat di sini atau digunakan dalam kasus ini dan jelaskan alasan. Nah, mari kita bahas kawan-kawan. Dengan metode sampling paling tepatnya yaitu stratified random sampling, yang dimana karena populasi heterogen, populasi pasien rumah sakit kemungkinan besar heterogen dalam hal usia, jenis kelamin, jenis layanan yang diterima, dan mungkin tingkat pemahaman teknologi. Nah, jika kita menggunakan simple random sampling, ada risiko kelompok minoritas dalam populasi tidak terwakili secara proporsional dalam sampel yang dapat menghasilkan kesimpulan yang bias, yang dimana hal ini memastikan bahwa setiap kelompok yang penting terwakili dalam sampel sehingga meningkatkan representasi keseluruhan populasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.